Coba Anda kalian narasikan dahulu tentang Isa ini di dalam Al-Quran yang secara track record dan historinya itu bisa dibuktikan. Al-Masih, di manakah lahir tempatnya lahir? Kalau memang berbeda, ya tentu berbeda tempatnya. Kalau memang tidak ada di dalam Al-Quran, nah ini saya rasa ya nggak perlu kita bahas. Sosok yang sama, berarti ada salah satu di antara mereka yang hanyalah fiktif belaka, yang hanyalah dongeng, ya kan? Nah sekarang seandainya Isa dikatakan bahwa itu adalah tokoh fiktif, dasarnya dari mana? Apa hanya berdasarkan dari nama Yesua Hamasyah, Esau, Isa, hanya dari sisi perbedaan nama? Kalian mengatakan bahwa Isa itu tidak ada karena ya ceritanya hanya sekilas saja. Oh, Al-Quran bukan kitab biografi. Itu yang pertama, Al-Quran bukan kitab biografi. Karena kalau mau bahas sejarah daripada Yesus melalui Bibel sekalian itu rancu. Bahkan di dalam kitab Yahudi yang namanya Talmud, itu cara matinya Yesus itu berbeda. Soalnya apa? Sejarah kalian itu berantakan, nggak bisa dibuat standar kebenaran dan mendegradasi Al-Quran. Ketika Al-Quran berbeda pandangan historis dengan kitab kalian, maka salah itu nggak benar. Nah, sekarang kita mengarah ke kristologi. Siapa sih Yesus ini sebenarnya? Seorang anak yang lahir dari perawan suci yang tiba-tiba dianggap sebagai Tuhan. Sedangkan kitab kalian itu berbicara sebaliknya. Yesus itu bukan Tuhan. Tahu dari mana asal-usul seseorang itu yang kita mau bahas. Itu saja. Tolong dijawab Goldian sama Neflos, di mana lahirnya Isa Al-Masih itu. Ya. Oke. Kamu baca dulu baik-baik. Di situ tulisannya bukan satu-satunya Tuhan adalah Allah, melainkan di situ inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah di sini merujuk kepada sesembahan, bukan merujuk kepada nama. Nah, sekarang saya ingin tahu, ya kan, Isa yang kalian sebut-sebut ini ada nggak tokohnya? Pertanyaan saya dari tadi, ya kan? Maksudnya Anda baca kitab sangat letterlets banget bahwa di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Maria itu saudaranya Harun, ya ukhta Harun. Ini ku kasih letterlets lagi. Di dalam Matius 1, Yesus itu anak Daud. Makan itu secara letterlets. Yesus anak Daud, anak Abraham. Itu kalau secara letterlets. Di ayat yang lain ada seorang penunggang keledai juga. Yesus pun juga penunggang keledai. Artinya menurut otak Anda, ya Yesus sama seperti penunggang keledai itu. Lalu tadi, ini siapa ini yang nggak ada poinnya nih? Christian Prince. Jadi gini, Yesus sama Isa itu transmisi nama aja. Hingga menjadi sebuah narasi yang bisa dibangun untuk dibincangkan. Anda membawakan dari Alkitab selalu, membawa tentang kristologi Kristen. Bagaimana jikalau saya membahas di surah Maryam di surah An-Nisa ayat 171, di situ ada 3 pribadi. Nanti saya akan paparkan. Ya kan? Di surah Al-Baqarah 87, di situ pun ada. Di surah Ali Imran 45 dan surah Az-Zumar 4, itu di situ semua ada tentang Anda yang bicarakan tadi. Ya, tentang 3 pribadi. Namun, ya kan, sebelum saya melangkah jauh, saya ingin membahas dulu tentang Isa dan Yesus secara sejarah, historical, track record. Apakah sosok ini, apakah tokoh ini ada? Ya. Contoh seperti Yesus. Kita tahu di bangsa Bani Israel itu, Yesua Hamasyah itu ada. Nanti saya akan paparkan lagi sebentar, namun nanti dibawakan teman saya dulu. Itu tentang sensus. Sensus itu ada di situ nama-nama mereka. Nanti saya akan paparkan. Itu pertama. Kedua, Yahudi mengenalkan nama Isa itu. Tadi Bang Neflos ya kan mengatakan bahwa dia sudah membedakan Isa dan Yesus menjadi 2 oknum. Namun Goldian tadi baru menyatakan adalah oknum yang sama. Wahai di ingatan awal. ikan, saya sepertinya tidak terima seandainya ada tuduhan-tuduhan yang jangan kotor dipotong begitu dulu. ya. Saya tidak membedakan
Gimana dong? Enggak, Oke, kalau jangan bisa ada tuduhan kotor. nanti Jangan ada nanti tuduhan Bang kotor. Neflos dibantah apa yang disampaikan karena tadi Ini kan Christian jadi Prince kotor menyebutkan gini. nama. Ya, sabar-sabar. Ketika Christian Prince menyenggol nama, nanti yang disenggol itu berhak untuk menyangga atau mendudukkan Oh, gitu. dulu, Ya udah. meluruskan Ya ya. udah Saya gitu harap ya. kita semua Ya, bersabar oke. agar tidak rusuh room ini. Heeh. Baik Muslim ataupun Kristen, saya mencoba berusaha walaupun sulit Dia untuk bersikap menyenggol adil di room gini. sendiri. Siap. Christian Prince saya harap juga tidak mention Ya. nama saja ya. Kalau memang Anda tidak sepakat, nanti Oke. Anda luruskan Saya saja, mention- tapi saya mention tidak perlu namanya memframing. karena apa? Siap. Narasi yang dia bawakan. Jadi kan harus Siap, begitu. siap. Kalau Silakan, silakan. dia kurang menarasikan, salah dia dong, bukan salah Saya saya. harap Christian Prince berhati-hati karena waktu Anda terus berjalan. Silakan 1 menit lagi. Nah, coba Anda kalian narasikan dahulu tentang Isa ini di dalam Al-Quran yang secara track record dan historinya itu bisa dibuktikan. Contoh tempat kelahiran, contoh saudaranya, contoh orang tuanya. Ya kan? Itu kalian buktikan dahulu. Kita bicara, jangan bicara bahwa tokoh ini benar adanya atau tidak. Kalau hanya cuma bayangan, oh menurut ini, Strike menurut to the itu. point. Waktu sudah hampir habis. Strike to the Oke, point. silakan. Poinnya apa? Poinnya buktikan dulu Isa secara Al-Quran dan secara track record itu ada. Oke, semoga ditangkap oleh teman-teman Muslim. Baik, siapa lagi? Abdul Sagala atau Baginda Nathan? Kalau Pak Abdul Ya. Segala mau duluan silakan, saya ke belakangan nggak apa-apa. Baik, Silakan. silakan Abdul Segala. Tema kita adalah tentang Isa Yesus atau Kristologi. Jangan lari kemana-mana. Dan tolong dijelaskan apa yang ingin Anda jelaskan terkait tentang Yesus ataupun Isa. Ya, jadi pertama dulu kan kita harus tahu apa tentang riwayat seseorang yang kita harus bahas nih. Kalau Yesus tentu kelahirannya ada di Bethlehem, sesuai dengan di Alkitab kita sering baca bahwa di tanah Yudea, ya, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, ya. Nah, ini satu perkenalan yang real di dalam Alkitab bahwa itulah kronologis Yesus mulai dari lahirnya. Nah, sekarang biar kita bisa saling sambung menyambung dan tanya jawabnya, Ripa bisa menilai apakah Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Kalau memang sosok yang berbeda, tentu yang berbeda ini Isa Al-Masih ini siapa dan Yesus siapa. Nah, sekarang ini aja, realnya saja. Jika Yesus itu lahirnya di Bethlehem, di tanah Yudea, dan pada zaman Raja Herodes, ya, maka perlu saya balik lagi kepada Goldian atau yang lainnya. Bagaimana dengan Isa Al-Masih? Di manakah lahir tempatnya lahir? Kalau memang berbeda, ya tentu berbeda tempatnya. Kalau memang tidak ada di dalam Al-Quran, nah ini saya rasa ya nggak perlu kita bahas, karena kita membahas itu yang memang benar-benar ada riwayat atau kronologis hidup seseorang itu. Yo, silahkan itu aja. Bagaimana tertulis? Adakah Thank you. tunggu. Adakah riwayat Isa Al-Masih itu tertulis di dalam Quran? Di mana lahirnya? Kitab tadi, ya, sekali lagi saya ambil lagi bahwa Yesus lahir di Bethlehem, ya, di tanah Yudea. Nah, itu jelas tertulis di Alkitab, ya. Jadi saya kembalikan lagi kepada Goldian, di manakah Yesus, di manakah Isa Al-Masih dilahirkan. Oke, simpel aja. Baik, terima kasih. Silakan. Tadi saya tidak lihatkan timer ya. Saya sekarang coba untuk memperlihatkan timer agar lebih fair diskusinya. Oke, sebentar Baginda Nathan biar lebih enak ya. Jangan pernah ada yang memotong ketika lawan diskusinya berbicara ya. Saya harap semuanya bisa secara dewasa dalam diskusi ini. Saya akan tampilkan timer. Oke. Baik, silakan untuk Baginda Nathan 3 menit ya, dimulai dari sekarang. Oke, kita berbicara tentang Isa dan Yesus. Kita akan melihat apakah Isa dan Yesus ini adalah sosok yang sama atau sosok yang berbeda. Kalau dia sosok yang sama, berarti ada salah satu di antara mereka yang hanyalah fiktif belaka, yang hanyalah dongeng, ya kan? Karena tidak ada satu sosok yang sama yang memiliki dua cerita yang berbeda. Contohnya, dari kelahiran
Yesus, Yeshua HaMashiach. Di Mika 5 ayat yang kedua berkata, hai dengarlah kau Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kamu, akan lahir seorang putra yang permulanya sudah sejak dahulu kala, sejak purbakala. Nah, di sini Yesus di sini adalah nubuatan untuk kelahiran Yesus Kristus, yaitu di mana? Bethlehem Efrata, yaitu di Migdal Eder, sesuai dengan Mika 4 ayat 7 sampai 8. Di situ Yesus lahir di Migdal Eder, di menara kawanan jaga Bethlehem Efrata. Di Lukas 2 ayatnya yang ke 9 sampai yang ke-11. Di situ menjelaskan bahwa Yeshua HaMashiach lahir di dalam di menara kawanan jaga, tempat hewan-hewan ternak domba dijaga, dan tempat gembala-gembala menaruh domba-dombanya. Makanya di Lukas 2 di situ Yesus ditaruh di dalam palungan, ya kan? Nah, dan di dalam Lukas 2 ayat 11 berkata, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Kota Daud itu di mana? Di Bethlehem. Nah, sementara kalau Isa Al-Masih di dalam surah Maryam itu lahirnya di bawah pohon korma. Di bawah pohon korma ini pun kita tidak tahu di mana, tidak dijelaskan itu di mana. Sementara di Bethlehem waktu itu di zaman Yesus itu tidak ada pohon korma. Ya kan? Nah, berikutnya dari silsilah Yesus itu sangat jelas di Matius 1 dan Lukas 3. Di situ jelas silsilah tentang Yesus Kristus. Bagaimana silsilahnya itu dijelaskan. Sementara Isa Al-Masih tidak dijelaskan. Dia hanya dijelaskan anak dari seorang perempuan bernama Maryam yang ayahnya bernama Imron. Di surah Maryam ayat 28 berkata dia saudara perempuan Harun. Nah, dan berikutnya di dalam Alkitab, Sakaria itu adalah saudara ipar dari Maria. Karena apa? Sakaria menikah dengan sepupu Maria yang bernama Elizabeth. Sementara dalam Al-Quran, Sakaria itu adalah pengasuh dari Maryam saat dia lahir, sesuai dengan Ali Imran 33 sampai 36. Oke, time is over. Waktu habis, bahkan berlebih 6 detik. Oke, thank you. Silakan ditangkap ya, karena di sini teman-teman Kristen 3, maka saya juga akan ikut berpartisipasi dalam diskusi ini mungkin, tapi sedikit saja menambahkan saja dari poin Bang Neflos dengan Goldian, oke? Dan mungkin teman-teman Muslim Goldian siap untuk sudah menangkap poin-poin dari teman-teman kita Kristen Goldian untuk ditanggapi kembali. Oke, mau Bang Neflos Biar diskusi dulu, kita silakan. berjalan ya. Jadi saya berharap diskusi kita tidak stuck di tempat, kita maju ke depan dengan cara apa? Saya harap kita menanggapi apa yang diargumenkan oleh teman-teman kita. Jadi tidak membawa sesuatu yang baru. Oke, Bang Neflos, saya mulai dari sekarang. Silakan menanggapi teman-teman kita. Boleh siapa saja, sekali 3 boleh ditanggapi langsung atau one by one. Mungkin dari Christian Friend, Abdon ataupun baginda Nathan. Karena kita bisa saling melengkapi nanti. Silakan Bang Neflos. Dimulai dari sekarang. Ya, jadi tadi di awal saya bilang ya bahwa saya bosan sekali kalau berdebat dengan Oten itu. Dari kemarin itu hanya memperkuat narasi bahwa narasi teologi itu kalau berbentuk histori maka itu dianggap fiktif. Bahkan begini ya, Al-Quran itu bukan terdengar seperti novel ya. Tidak di dalamnya ada kitab biografi, ada kesaksian, ada penelitian. Nggak seperti itu. Kalau Anda mau berbicara soal histori yang tertera di dalam Bible Anda, bahkan itu tidak memenuhi syarat sebagai pendekatan sejarah intelektual, salah satunya pendekatan sejarah arkeologis misal. Nggak ada. Mau saya bahas ini bahwa kalau bicara soal biografi, banyak sekali Bible itu berantakan. Mulai dari siapa? Mulai dari Adam, Hawa, Kain, Habel, Set, Henokh, Irad, Mehulayel, Metusail, Lameh, Enos, Kenaan, Mahalayel, Yared, Henokh, Metusalah, Yobal, Yabal, Tubal, Nam'a. Banyak sekali yang berantakan di situ kalau dari sisi nasab ya. Jadi saya malas kalau berkutak hanya dari sisi ini itu histori, yang satu di pohon kurma, yang satu di kandang domba, yang satu juga berdasarkan kesaksian orang bukan dalam kesaksian Maria sendiri. Yang satu sisi mengatakan bahwa Yesus sudah diperkenalkan pada saat
digendong oleh Maria dan lain sebagainya. Berantakan semua sebenarnya kalau mau diuji ya satu persatu ya. Tidak ada yang memenuhi syarat. Maka saya bilang, dari awal saya bilang, seandainya Yesus dan Isa adalah tokoh yang berbeda, maka berarti ada dua manusia yang pernah menghidupkan orang mati, yang lahir dari wanita suci, perawan, yang akan datang kedua kali. Nah sekarang seandainya Isa dikatakan bahwa itu adalah tokoh fiktif, dasarnya dari mana? Apa hanya berdasarkan dari nama Yeshua Hamashiach, Esau, Isa, hanya dari sisi perbedaan nama? Kalian mengatakan bahwa Isa itu tidak ada karena ya ceritanya hanya sekilas saja. Oh, Al-Quran bukan kitab biografi. Itu yang pertama, Al-Quran bukan kitab biografi. Terlalu membuang-buang waktu dan terlalu memperbanyak tulisan-tulisan yang nggak penting sebenarnya kalau menuliskan seluruh perjalanan Yesus di situ. Yesus itu diutus untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Jadi sebenarnya kalau mau bicara soal Yesus, yang paling berhak berbicara tentang Yesus dan yang paling mengetahui itu adalah dalam perspektif Judaism, bukan dalam perspektif kekristenan, gitu loh. Sebenarnya, dan itu sudah dibahas berkali-kali, tapi kalian menolak itu. Kenapa? Karena kalian sudah dibalut dengan iman kalian yang fanatik idiot. Mohon maaf aja, fanatik idiot. Begitu. Kalau seandainya sebenarnya diuji ya berdasarkan pendekatan sejarah yang konkret, nggak pernah ada ini dua-duanya, nggak pernah ada. Ini kan sejarah yang datang dari narasi teologi, doktrinal sifatnya sebenarnya. Jadi jangan kalian justru menggaungkan hal-hal yang sifatnya doktrinal. Sekarang kita uji saja apakah memang ya semisal kalaupun Yesus ada, statusnya sebagai apa? Isa statusnya sebagai apa? Itu lebih asik lagi. Tapi kalau memperduelkan antara Isa dan Yesus, sudah jelas kok itu sama, hanya perbedaan nama saja. Hanya perbedaan spelling saja Time is menurut saya. over. Terima kasih Bang Neflos. Oke, silakan Goldian perkuat hujah dari pihak Muslim. 3 menit dimulai dari sekarang. Jawab Goldian. Halo Goldian. Sorry, Goldian. masih mute. Cek. Oke. Wait. Oke, dimulai. Oke, terima kasih Uni. Tadi aku sepakat sama yang dikatakan Bang Neflos bahwa agama ataupun kitab suci itu datang sebagai klaim kebenaran. Sedangkan cara penyajian Al-Quran dan Biblos itu benar-benar berbeda. Al-Quran nulis yang penting-penting saja, yang nggak terlalu penting seperti biografi, yang bahkan kalau kita uji, kita telisik secara sejarah itu masih berantakan yang terdapat di Biblos. Tadi yang disebutkan oleh Bang Neflos. Biblos itu gagal sebagai standar uji kebenaran itu sendiri. Itu. Tadi kenapa aku lebih mengarah ke kristologi? Karena yang lebih menarik kita bahas itu adalah kristologinya. Karena kalau mau bahas sejarah daripada Yesus melalui Biblos kalian itu rancu. Bahkan di dalam kitab Yahudi yang namanya Talmud, itu cara matinya Yesus itu berbeda. Cara matinya Yesus itu dirajam. Itu ada dalam Sanhedrin kalau aku nggak salah. Nanti ku cek lagi. Sedangkan kalau kita bicara dalam konteks kristologi, siapakah posisi Yesus ini, itu yang lebih penting untuk menyadarkan umat. Soalnya apa? Sejarah kalian itu berantakan, gak bisa dibuat standar kebenaran dan mendegradasi Al-Quran. Ketika Al-Quran berbeda pandangan historis dengan kitab kalian, maka salah itu gak benar. Nah, sekarang kita mengarah ke kristologi. Siapa sih Yesus ini sebenarnya? Seorang anak yang lahir dari perawan suci yang tiba-tiba dianggap sebagai Tuhan. Sedangkan kitab kalian itu berbicara sebaliknya. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah seorang pribadi yang sama seperti kita yang kemudian dituhankan. Bahkan yang menuhankan itu orang yang jauh-jauh hari setelah wafatnya Yesus. Saya bisa membuktikan Paulus saja bahkan tidak menuhankan Yesus loh. Tiba-tiba ada orang yang memberikan rumusan tentang ketuhanan Yesus, saudara anggap sebagai Tuhan. Bahkan Yesus sendiri menolak di kitab Anda yang kalau diverifikasi itu pasti kacau. Yesus menolak sebagai Tuhan. Contohnya Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 5 ayat 30, Matius 4 ayat 10, dan yang lainnya. Nah itu loh yang perlu kita bicarakan. Lalu Al-Quran datang mengoreksi. Nah ini dalam klaim kebenaran, Al-Quran datang nazalna alaikal kitababil haqqi musaddiqo lima baina yadai wa anzala taurata wal injil. Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya itu telah diturunkan kepada nabi-nabi, dan Al-Quran datang mengkoreksi apabila ada kesalahan teologi atau apapun itu, maka acuannya terdapat di Al-Quran. Coba Al-Quran kalian verifikasi secara historis atau apa? Nggak salah bro, secara sen mungkin. Nah sedangkan kalau kita berbicara tentang Yesus melalui kacamata kitab suci kalian sampai sekarang itu masih berantem.
Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Tuhan itu Allah. Yohanes 5 ayat 30, Yesus tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi kalian nanti mengelak, oh itu adalah firman daripada Bapa. Yang mana firman itu adalah pribadi yang lain daripada Tuhan, maka Anda menyatakan. Oke, waktunya habis, Goldian. Terima kasih. Mereka kan bertiga. Mereka kan bertiga 3 menit, 3 menit, 3 menit. Aku sama Bang Neflos berdua, jadi 6 menit versus 9 menit. Oke. Enggak, ini biar adil. Boleh. Nanti saya keluar kalau habis ini ya, buat kawan-kawan ya. Saya dulu ya. Oke, silakan saya naikin Bang Al-Aqsa untuk timer ya. Silakan 2 lawan 2. Oke, Ya, baik. Silakan Abdon bernarasi ya. Nanti saya juga akan tambahkan. Buat kawan-kawan, ya, pertanyaan itu harus dijawab. Kita sedang membahas Isa Al-Masih dan membahas Yesus. Bagaimana Anda menceritakan tentang Yesus sesuai dengan apa yang di dalam Alkitab, tetapi Anda tidak bisa menceritakan Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran. Nah, hal-hal seperti ini penting. Tak kenal maka tak sayang. Karena Anda tak kenal, makanya Anda tidak bisa mengikuti di dalam kaidah-kaidahnya yang namanya Alkitab ini. Anda harus terus menantang atau mengkoreksi atau menyalahkan. Itu selalu. Satu saja yang sederhana saja, biar diskusi ini bisa kita lanjutkan. Apakah Yesus dan Isa berbeda ataukah sama? Yang jelas, ya, saya ambil dari narasi di Alkitab. Ya. Di Mika 5 ayat 2 itu berbunyi. Ya. Ini Mika ini adalah kitab para nabi ya. Tetapi engkau, Goldian, ini kamu dengar Goldian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dan padamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, nah ini dikuatkan oleh Matius 2 ayat 5. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dalam kitab Nabi apa? Itu salah satu jadi Mika. Oke? Pahami dulu artinya perjanjian baru itu ya, Injil itu. Nah, bahasa seperti ini menguatkan bahwa kronologis atau riwayat Yesus itu jelas. Ya, jelas. Maksud kita di sini ini agar kita bisa menyambung dari narasi-narasi yang kita bangun, siapa Yesus atau siapa Isa Al-Masih, ini Goldian harus jawab dulu gitu loh. Jangan melenceng karena Anda mempersalahkan Yesus di sini. Ya. Nah, jangan melenceng. Artinya Anda tidak menerima apa yang diperkatakan, dituliskan dalam kitab ini, Alkitab ini. Nah, agar membenarkan itu bukan dalam teori penyampaian kamu secara asumsi ya, maaf ya, ataupun dengan sesuatu data-data yang lain di luar daripada kitab ini. Nah, buat Goldian ini harus dijawab. Siapakah Isa Al-Masih itu dan di mana? Pertama sekali, di manakah lahirnya Isa Al-Masih itu? Itu perlu kamu jawab agar kita tahu dari mana asal usul seseorang itu yang kita mau bahas. Itu saja. Tolong dijawab Goldian sama Neflos, di mana lahirnya Isa Al-Masih itu. Ya. Oke, selesai Abdon. Mungkin Abdon langsung saya tanggapi ya, karena biarkan Goldian dan Bang Neflos berdiskusi. Host dulu tunggu saya ini waktu enggak ini waktu saya berhak menanggapi karena saya termasuk peserta diskusi karena kalian bertiga ya. Jadi saya tanggapi secara gamblang saja supaya diskusinya lebih terarah. Benar yang dikatakan Goldian dengan Bang Neflos, saya sepakat. Jadi antara tentang Isa dan Yesus saja kalian pun masih berdebat, kalian pun masih bertentangan satu sama lain karena tidak semua orang Kristen meyakini bahwa Isa dan Yesus itu adalah pribadi yang berbeda. Oke, saya ambil skolar kalian saja di mana Burita Wahyu adalah pengajar dan pendiri dari website Sarapan Pagi Biblikal. Saya akan berikan pendapat dari Burita Wahyu terkait tentang Isa dan Yesus. Saya berpendapat, Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama. Hanya saja kedua kitab suci yang berbeda mencatat sosok Yesus Kristus dengan perbedaan-perbedaan. Karena jikalau kalian memaksakan bahwa seandainya dua kitab suci menyatakan pribadi ini berbeda, maka dua oknum ini pun dua oknum yang berbeda atau salah satunya fiktif, maka kalian akan bertanggung jawab untuk menerima kenyataan sosok Yesus dalam perspektif Yahudi dengan sosok Yesus dalam perspektif Kristen pun berbeda. Maka kalian juga akan menerima konsekuensi bahwa bisa jadi apa yang disampaikan Yahudi terkait Yesus yang adalah seorang penyihir yang berada di dalam neraka dengan kotoran, itu harus kalian benarkan.
atau kalian mau menyatakan buktikan salah satunya adalah fiktif. Nah, itu sama saja dengan kalian mengkomparasinya dengan Isa dengan Yesus, apalagi tentang nama. Jadi saya ingin mengerucutkan diskusi ini terkait tentang siapa Yesus, posisi Yesus, siapa Yesus menurut dirinya, atau siapa Yesus menurut literasi kalian dan Al-Qur'anul Karim. Itu lebih lebih dapat diskusi kita. Tapi kalau kalian menyerah untuk menjelaskan itu, is okay. Nah, kalau tentang Yesus dan Isa, ya, saya sudah tunjukkan satu website yang cukup terkenal dan cukup saya anggap cukup kuat ya, karena beliau bukan orang kaleng-kaleng ya, Pak Bu Rita Wahyu ya. Itu bahkan berpendapat tokoh ini adalah tokoh berbeda. Final di situ. Kalau kalian ingin berdebat dulu dengan Bu Rita Wahyu, kalian baru berdebat dengan kami. Itu. Baik, saya ingin lebih memfokuskan untuk teman-teman Abdon saya turunkan karena Abdon sudah mengatakan itu. Dijawab dulu lewat Quran, dijawab dulu. Kita akan jawab. Kasih aku. Biarin sih. Kita akan jawab nanti. Enggak, Abdon sudah bilang dia turun dan saya akan naikkan salah satu teman yang bisa menjadi timer ya. Pasangin Uni. Agak Udah belum? pasangin. Udah belum? Oh iya ya. Saya minta teman-teman yang bisa menjadi timer untuk naik ke atas ya, karena saya bisa agak kesulitan ketika saya tuh harus buka timer. Udahlah. Saya begini aja nih, Rifa. Saya dengan Nathan, Goldian dengan Neplos, ya kan? Udah kan? Oke, gini gue pengen jawab pertanyaan Abdon sedikit. Sebentar. Saya minta Bang Junas bisa jadi timer. Ini waktu Bang Junas, kami. Kan waktu sebentar. Ya. Bang Junas bisa jadi timer. Kalau tidak saya turunkan. Ada yang bisa jadi timer? Bang Junas, open mic. Bang Junas, Anda sudah saya naikkan, bisa jadi timer. Siap. Berapa menit? 3 menit bisa dibuka cam. Oke. Lu dulu atau gua, Nathan? Lu Karena dulu. gini, kalau Anda kalau tidak akan saya ganti dengan teman lain yang bisa tidak terganggu ketika timer. Anda bisa Pak Junas saya kasih ini. Bisa? Nggak, kalau Anda lagi di mobil, saya rasa itu mengganggu. Saya mendengar sepertinya Anda dalam mobil. Kita tidak mau juga ada suara terganggu. angin juga ini. Ya itu saya, sorry. Baik Pak Junas, gimana saya minta tolong teman yang lain aja ya, karena sepertinya Anda di dalam mobil. Saya tidak mau ada apa-apa nanti. Pak Junas? Siap, diganti dulu. Oke, thank you. Sabar teman-teman ya. Saya lebih ingin ada timer biar enak diskusinya. Saya naikin teman-teman dan saya minta yang naik adalah orang-orang yang bisa timer. Kristen. Itu siapa namanya? Laskar Kristus. Laskar Kristus tolong bisa jadi timer. Kebenaran itu loh. Orang yang saya rasa ini orang yang sama. Oke, bisa jadi timer Laskar Kristus? Laskar Tritunggal? Bisa. Oke, thank you. Bisa. Silakan dibuka camnya. 3 menit. Oke, silakan dimulai. 3 menit dimulai dari sekarang. Saya akan jadi host saja. Fokus di host. Oke. Jadi dari silakan. tadi Goldian dan Nevlos tidak ada menjelaskan tentang Isa sendiri ya. Dia tidak menjelaskan, dia hanya fokus kepada menyamakan Isa dan Yesus itu, dan apalagi si Goldian lebih fokus untuk membahas Yesus. Kita kembali ke tema ya. Isa dan Yesus adalah sosok yang berbeda. Dari cerita-ceritanya saja sudah sangat berbeda. Sebentar, saya mau menanggapi si Goldian dulu. Dia membawa Yohanes 17 ayat 3. Sebentar Nathan sebentar, ikuti Boleh dulu. Jangan dipotong. Iya, timernya belum jalan. Timernya belum jalan. Tunggal belum nyala timernya. Iya, silakan. Oke. Katakan kalau ini kan. Oke. It's okay. Oke, silakan Nathan. Silakan Laskar. Timer dimulai dari sekarang. Oke. Jadi Goldian mengatakan di Yohanes 17 ayat 3, di situ satu-satunya Tuhan adalah Allah. Hei, kamu baca dulu baik-baik. Di situ tulisannya bukan satu-satunya Tuhan adalah Allah, melainkan di situ inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah di sini merujuk kepada sesembahan, bukan merujuk kepada nama. Di Yohanes 17 ayat yang kelima, di situ berkata apa? Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, jadi kamu jangan sembarangan mencomot ayat, lalu kamu pelintir. Yohanes 5 ayat 30 juga kamu pelintir. Di situ kamu cuma membacakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kamu baca baik-baik, di situ berkata apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi penghakimanku adil. Siapa yang menghakimi dengan adil?
Nah, terus Lanjut kalian bacanya. tidak ada menanggapi tentang sebentar. Kalian tidak ada menjelaskan tentang Isa sendiri. Isa itu seperti apa? Kalian tidak ada menjelaskan. Ya kan? Nah, di dalam surah An-Nisa 157 di tafsir Al-Tabari jilid 8 halaman 98, di situ Isa Al-Masih mau dibunuh oleh raja Israel yang bernama Daud. Sementara zaman Yesus dan zaman Daud berbeda 1000 tahun. Berbeda 1000 tahun. Jadi kalau Isa adalah Yesus, bagaimana mungkin? Sementara dia hidup di zaman Daud, makanya Daud mau membunuh dia. Dalam tafsir Al-Tabari. Ini ulama kalian yang menjelaskan ini. Ya kan? Nah, dan kalau kalian mau menyamakan antara Isa dan Yesus, saya bilang itu akan hancur. Ya kan? Karena di dalam surah Tin, surah 95 ayat 8, di situ dikatakan Allah adalah hakim yang paling adil. Di hadis Sahih Muslim nomor 220 berkata, Isa Al-Masih adalah hakim yang paling adil. Yang sama adalah Isa dan Allah, bukan Isa dan Yesus. Jadi kalian fokus di dalam tema. Jangan kalian hanya fokus kepada membahas Yesusnya saja. Ya kan? Nah, di dalam Alkitab Zakaria adalah saudara ipar dari Maria, yaitu paman dari Yesus Kristus. Tetapi di dalam Al-Quran, Zakaria adalah pengasuh dari Maryam. Nah, pengasuh dari Maryam di surah Ali Imran ayat 33 sampai 36. Di saat Maryam lahir, dia diserahkan kepada Zakaria untuk diasuh. Ya kan? Jadi kalau di sini sosoknya Yesus dan Isa sama, kenapa dari silsilah dia berbeda? Yesus kakeknya bernama Eli atau Yoyakim. Oke, waktu sudah habis. Silakan dilanjutkan oleh CP. Silakan Christian Prince. Boleh perbesar layar saya? Iya, boleh. Ya, kita berbicara, oke boleh dimulai aja timernya. Kita berbicara menggunakan data yang ada ya. Berbicara tentang kelahiran Yesus. Ya kan, apakah tokoh ini ada atau tidaknya. 5 sebelum Masehi, kalender Julian, zaman Raja Herodes Agung, 37 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi. Ini jelas tertulis di dalam Alkitab, bahkan secara historikal dan secara sejarah pun ada. Quirinius menghemor Syria dan menuntaskan sensus di abad 5 sebelum Masehi. Di sini pun ada, ya kan? Anda berbicara tadi artefak itu nggak ada. Artefak sarkofagus Raja Herodes dari tahun sebelum Masehi ditemukan oleh arkeolog Ehud Netzer dari Hebrew University. Kalau Anda bilang tidak ada, ya kan? Nah, sekarang saya ingin tahu, ya kan? Isa yang kalian sebut-sebut ini ada nggak tokohnya? Pertanyaan saya dari tadi, ya kan? Tidak ada, kalian jawab. Kalian ngeles. Bilang katanya, oh nggak perlu dibahas. Kalau tidak perlu dibahas, berarti perbincangan ini, diskusi ini, nggak ada artinya. Karena kita ingin tahu kedua tokoh ini ada atau tidaknya dulu. Baru kita melangkah ke pembahasan berikut. Kalau dia sudah bilang katanya berbeda, untuk apa lagi kalian bahas? Nggak ada. Dari secara historikal, ini ya. Itu tadi nggak bisa menjelaskan. Tadi saya tanggapin sedikit dari Goldian. Kalau saya berbicara, dia bilang katanya Tuhan gitu kan. Kalian menganggap Tuhan, di mana di surat Maryam 33, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Siapa? Asbabun nusulnya bisa dicari. Siapa itu? Yaitu Isa. Berarti Isa pada saat itu pernah disalibkan. Kalau kalian berbicara seperti itu, Goldian, itu menampar diri kalian sendiri. Tadi, coba tunjukkan. Kamu mau buka dari Sefaria, dari Tanak, dari Midras, tunjukkan sama saya. Ayat yang tadi kau minta, saya akan bukakan. Nah, berbicara tentang tadi kelahiran Yesus di Matius 1 ayat 18 sampai 25, itu sangat jelas. Dengan secara historikalnya pun ada, secara sejarah. Di Lukas 2 ayat 24, nih, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Di sini ada. Diketahui.
Diketahui oleh ulama-ulama di situ. Dari tadi Isa nggak ada dibuktikan sama sekali kepada kita. Yang menjadi saksi siapa? Munculnya Isa ini ada. Coba tunjukin saya. Itu aja. Oke, 2, 1, go. Waktunya habis. Baik, sekarang giliran Goldian dengan Bang Neflos menanggapi argumentasi dari teman-teman kita dari pihak Kristen, dari Baginda Nathan dan juga Laskar Kristus. Boleh menanggapi sekaligus dua-duanya atau memilih salah Interupsi satunya? dulu sedikit, Rifa. Boleh nggak yang tadi sesuai dengan yang host bilang tadi, tunjukin kita data supaya enak tuh dalam berdiskusi. Oke, kan? boleh. Buat teman-teman muslim juga mohon ya kalau ingin meminta data, saya siap untuk membantu menampilkan, dan silahkan Goldian, Bang Neflos untuk menyampaikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Nathan dan juga CP. Siapa dulu? Goldian atau Bang Neflos? Oke, aku dulu ya. Enak Oke. ini. Mau aku bahas satu-satu. Tadi surat Maryam yang dibaca ini tuh doa Yesus. Coba buka ayat 15-nya. Itu doa anaknya siapa ini? Itu Nabi Yahya, Yohanes itu juga berdoa seperti itu. Ayat 15 ya. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Lalu tadi si Nathan ini bilang, oh itu loh di surat ini Allah hakim yang adil. Lantas di hadis atau di tafsir ini Yesus hakim yang adil. Jadi gini, di dalam kitab Matius Yesus dikatakan bangkit lalu makan ikan goreng. Saya juga makan ikan goreng, berarti Yesus sama saya sama dong. Kalau cara analoginya dengan komparasi seperti itu. Allah hakim, Yesus juga hakim. Artinya Yesus itu sama dengan Allah. Saya makan ikan goreng, Yesus makan ikan goreng. Artinya saya sama Yesus sama. Itu analogi yang sebanding dari yang Anda bawakan. Selanjutnya Anda baca kitab sangat letterlets banget bahwa di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Maria itu saudaranya Harun, Ya'ukhta Harun. Ini ku kasih letterlets lagi. Di dalam Matius 1, Yesus itu anak Daud. Makan itu secara letterlets. Yesus anak Daud, anak Abraham. Itu kalau secara letterlets. Di ayat yang lain ada seorang penunggang keledai juga. Yesus pun juga penunggang keledai. Artinya menurut otak Anda, ya Yesus sama seperti penunggang keledai itu. Lalu tadi, ini siapa ini yang nggak ada poinnya nih? Christian Prince. Jadi gini, Yesus sama Isa itu transmisi nama aja, transmisi bahasa. Di dalam bahasa Yunani disebut Yesus Kristus. Di dalam bahasa Ibrani disebut Yeshua HaMesiah. Di dalam bahasa Aramaik Iso de Masihu. Lalu ke Arab disebut Isa Al-Masih. Ya itu tadi sejarah yang Anda bawakan. Ya Yesus lahirnya seperti itu. Terus apa lagi tadi? Ini tadi. Nathan gak baca Yohanes 5 ayat 30 dengan lengkap. Oh, Yesus itu penghakimannya adil. Wah, Goldian. Yesus itu penghakimannya adil. Palamu, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Lo baca sampai situ kan? Nggak sampai kelar. Coba baca lanjutnya. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Secara kristologi, di ayat ini malah membuktikan Yesus itu hanyalah utusan God-nya. Atau kita menyebut God kita dengan nama Allah. Tadi Yohanes 17 ayat 3 juga ngawur banget. Katanya nggak ada yang namanya satu-satunya Tuhan. Coba baca lagi. Ini perhatikan, aku buka data. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya God yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Oke, waktunya habis Goldian. Terima kasih. Waktunya habis. Silakan sekarang. Sebelum Bang Nepos melanjut dan teman-teman lainnya, untuk kedua narasumber dari agama berbeda, mohon pilihan diksinya dijaga untuk tidak menyerang personal baik Kristen dan Islam. Silakan. Ya, sepakat. Ya, oke Silakan ya. Bang Neflos, Ya, 3 menit dimulai dari saya lanjut sekarang. lah ya. Iya, baik. Pertama adalah Islam itu tidak hanya mengimani Isa alaihissalam, tetapi banyak lagi nama-nama nabi-nabi sebelumnya, bahkan 25 nama nabi yang wajib diketahui itu tidak serta-merta itu tertuang sejarahnya semuanya, kisah-kisahnya semuanya di dalam Al-Quran dan hadis. Tidak.
Begitu ya. Jadi yang jelas adalah kami tidak memiliki kitab suci yang terdiri dari biografi, kisah-kisah, kecuali kisah-kisah tentang Nabi Muhammad SAW, tetapi tentang nabi-nabi sebelumnya itu tidak ada. Nah sekarang saya merasa kalian itu sangat percaya diri dengan kitab-kitab kalian pada saat kalian mengklaim bahwa kitab kalian itu sejarahnya sangat otentik. Baik, seandainya kita kembali kepada, coba ya saya kembali kepada sejarah mula-mula saja, ya biar kita ketemu nanti akar dari Yesus sendiri. Seandainya ada satu sejarah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang turunan Yesus, maka Yesus juga tidak bisa dipercaya keberadaannya. Tidak bisa dipercaya. Saya mau merujuk misalnya salah satu contohnya dalam kitab Kejadian atau kitab Tawarikh, di mana turunan pertama yang akhirnya melahirkan Yesus itu dari keturunan Set. Ya, bukan dari keturunan Kain. Nah, kalian menceritakan banyak hal bagaimana kemudian Kain, Henokh, Irad. Tapi kalau kita melihat misalnya salah satu contohnya di dalam surah kalian Kejadian 6 ayat 2 misalnya. Ada pernikahan di situ. Pernikahan seorang anak manusia dengan anak Allah. Ini nggak jelas, ini apa ini? Dia nikah dengan hantu. Lalu kemudian misalnya bicara soal kitab sejarah kalian. Kalian mengatakan bahwa di dalam sejarah Adam itu menikah dengan Hawa, istrinya satu. Oh enggak, di dalam kitab Yubal bahkan Adam itu memiliki istri dalam perspektif Yudaism yang bernama Lilith. Dan memiliki anak yang bernama Azura Awina Iklima. Itu juga enggak kalian terima itu sejarah itu. Ada di dalam catatan mereka, ada dalam kitab Yobal. Ada itu semua. Bagaimana dengan turunan Set? Bagaimana dengan turunan Noah? Yang sampai akhirnya nanti ketemu dengan turunan Yesus. Harus dijelaskan secara detail. Lalu kemudian kalau kalian memang merasa bangga sekali dengan kitab sejarah kalian, coba saya mau tahu sejarah Yesus dari usia 12-30 tahun. Mana catatannya? Kalian bilang enggak ada. Loh, sejak awal kalian menggaung-gaungkan sejarah Yesus, kalian yang paling tahu tentang Yesus. Kan begitu, seharusnya kami yang menuntut itu kepada kalian. Seharusnya kami yang menuntut itu kepada kalian. Yesus itu, salah satunya saya tuntut sekarang. Coba ceritakan, Yesus dari usia dari 12 sampai 30 tahun, biar saya tahu eksistensinya. Lalu kemudian jelaskan dulu silsilah daripada istri Set. Sampai nanti ketemu bahwa Yesus itu turunannya nanti dari Set, turunan Set dia. Ceritakan itu nanti ke saya. Ya, kalau kalian memang kitab sejarah, ceritakan sejarah itu sama saya dari Set sampai Yesus. Dari Set sampai Yesus saya minta, dari Set sampai Yesus saya minta ceritanya ya. Secara singkat saja. Saya minta biar jelas dulu Yesus ini kakeknya itu mulai dari Adam siapa-siapa aja itu turunan ke bawah. Ya, itu aja mungkin barangkali. Oke, cukup tegas pertanyaan dan permintaannya ya. Jikalau teman-teman Kristen memahami ya, Goldian juga nanti kita buka data. Goldian kalau bisa juga dibuka data yang dituntut oleh teman-teman Kristen. Ya, ya. Oke, kalau Goldian tidak bisa open cam langsung bisa minta ke Uni, nanti langsung kirim datanya ke Uni, nanti Uni akan bukakan. Oh iya. Baik, tidak perlu diatur Christian Pen, tidak perlu ditambahi, saya bisa mengarahkan teman-teman saya sendiri. Teman-teman terhitung biar koreksi aja nggak apa-apa. Oke, atau dibacakan juga nggak apa-apa ya. Baik, silakan untuk silakan teman-teman Kristen menanggapi pernyataan dari Goldian dan Bang Neflos. Siapa dulu? Baginda Nathan atau Christian Prince? Saya dulu. Oke, Nathan. Oke. Oke, timer siap. Oke. Lanjut sudah. Fokus Nathan ya, kembali yang tadi. Oke, jadi lagi-lagi Goldian dan Neflos tidak ada menjelaskan sama sekali tentang Isa Al-Masih itu sendiri. Mereka terlalu fokus dengan Yesus, ya kan? Sementara kami dari tadi memaparkan dua arah. Saya dan Christian Prince dari tadi memaparkan dua arah, sementara kalian dari tadi hanya fokus kepada Yesusnya saja. Apalagi Neflos sudah lari kemana-mana sampai ke Set, sampai ke Adam, sampai ke Kejadian 6 ayat 2, pernikahan anak Allah dan manusia. Itu sudah lari melebar ke ujung dunia mana itu Neflos? Mohon maaf, ya kan? Nah, dan untuk Goldian yang mengatakan di Yohanes 5 ayat 30, kamu harus tahu dulu konteks dari ayat itu apa. Dari Yohanes 5 ayat 19 sampai yang ke selesai, satu perikop itu menceritakan tentang kesaksian Yesus. Di ayat yang ke-37 Yesus berkata apa? Kesaksianku tidak ada apa-apanya melainkan kesaksian dari Bapa lah yang membuat kesaksian itu benar. Nah, kesaksian Bapa apa? Di Ibrani 1 ayatnya yang ke-8. Di situ berkata apa? Tetapi kepada sang anak dia berkata, tahtamu ya Allah akan tetap berada di tahtamu dan tongkat kerajaanmu akan menjadi kebenaran. Ya kan? Nah, untuk Neflos itu, untuk Goldian itu, dan saya sekali lagi meminta paparkan kepada
kami bagaimana tentang Isa Al-Masih itu sendiri. Di surah Maryam ayat yang ke-28, di situ mengatakan saudara perempuan Harun. Goldian mengatakan itu seolah-olah itu bukan secara harfiahnya itu seperti itu. Makanya dia menganalogikan tentang silsilah Yesus yang mengatakan anak Daud, anak Abraham. Kamu harus pahami dulu siapa Goldian, bahwa kalau di situ dikatakan saudara perempuan Harun, itu akan rancu kalau tidak dijelaskan secara harfiahnya. Karena apa? Karena Yesus dari suku Yehuda, sementara Harun dari suku Lewi. Nah, kalau kamu bilang Maryam di situ saudara perempuan Harun bukan secara letterlek seperti itu, tetapi yang dijelaskan adalah karena Maryam itu adalah perempuan yang saleh, makanya dia disebut saudara perempuan Harun yang adalah orang yang saleh. Itu tidak akan masuk, Goldian, ya kan? Dan sekali lagi saya akan bilang bahwa yang saya komparasikan di surat 95 ayat yang ke-8, Allah adalah hakim yang adil, dan Isa Al-Masih di hadis Sahih Muslim. Terima kasih Nathan, waktunya sudah habis. Sekarang time untuk CP, dan saya menghimbau buat teman-teman Kristen maupun Muslim menunjukkan kasih kalian kepada para pendiskusi, karena bagaimanapun juga kalian terima atau tidak, mereka mewakili iman kalian juga, seperti Baginda Nathan dan juga Christian Prince. Silakan kalian Noni, silakan bagikan koin untuk mereka ini agar mereka lebih bersemangat lagi menginjili. Begitu juga dengan pihak Muslim, silakan di support teman-teman kita Bang Neflos dan Bang Goldian. Tadi saya mau kirim koin buat Bang Neflos, ternyata saya belum isi, minta maaf. Lanjut. Oke, tadi yang dibawakan oleh Neflos adalah bukan kitab Yobal. Itu saya baru dengar juga kitab itu ya. Yang ada itu Sefer Hayolfeling, yaitu kitab Yobel, yang menuliskan tentang itu kitab kejadian kecil yang pada saat itu sudah dikanonisasi oleh gereja Ethiopia. Ya kan? Kita harus tahu itu dulu. Nah, kitab Yobel ini tidak menuliskan, ya kan? Tidak menuliskan Lilith. Tolong Anda buktikan dengan omongan Anda barusan itu supaya kita lebih paham. Nanti saya akan keluarkan teks aslinya, ya kan? Dan di sini, ya kan, di dalam kitab kami, ini kitab yang sudah dikanonisasi, ya kan? Bentar ya. Di pasal keempat, ya kan, di sini berbicara tentang Kain, ya kan, Hawa, dan di sini pun anak perempuannya Awan. Bagaimana kalian sebagai orang Muslim yang ingin mengacu kepada Yahudi, ya kan? Nah, saya tanggapi itu satu dulu. Dari kitab Anda sudah menyebutkan salah. Nah, di manakah Yesus pada umur 12 sampai 30 tahun? Ya kan? Kenapa pada saat itu tidak dituliskan namun semuanya tertulis? Ya kan? Kita harus tahu dulu. Ya kan, pencatatan usia Yesus, eksistensi Yesus sebagai manusia pertama kali dicatatkan ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria mengatakan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 18 sampai 20, Lukas 1 ayat 26 sampai 35. Nah, di sini Yohanes 1 sampai 14 itu pun menjelaskan, dan penampakan kedua dari Yesus berusia 8 hari dibawa oleh Yusuf, disunat menurut hukum Taurat di Lukas 2 ayat 21. Ya kan? Kenapa harus mengikuti itu? Karena pada saat itu kejadian adanya perjanjian, ya kan, untuk orang Yahudi, Kejadian 17 ayat 12. Nah, untuk penampakan ketiganya berusia 12 tahun di Injil Lukas 2 ayat 42. Penampakan keempat, ya kan, di Lukas 3 ayat 23. Ya kan? Nah ini Mesias yang dijanjikan anak Allah kekal, penasihat ajaib, di dalam namanya saja ada keselamatan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ya kan? Nah, kita lanjut lagi ya. Mulai usia 20 tahun seseorang harus memasuki sekolah khusus Yahudi, Bet Midrash. Sedangkan tahapan pendidikan Yahudi sebagai berikut: Mikra, membaca Taurat, mulai usia 5 tahun, membaca Misna mulai 10 tahun, membaca Talmud pada umur usia 13 tahun, ya kan, zaman Yesus 12 tahun, studi Midrash,
Itu adalah apa? Tafsir-tafsir ayat-ayat kitab suci pada usia 20 tahun dan sejak usia 30 tahun. Ini masih panjang sih sebenarnya. Tapi saya ungkapkan itu aja ya, sampai kenapa di 30 tahun itu. Nah, tapi saya masih bingung ini dengan teman-teman muslim, belum ada menjawab saya secara historikal dan membuka data Oke, di dalam time is Al-Quran. over. Sekarang waktu untuk tadi Nathan sudah ya. Waktu untuk Goldian dengan Bang Neflos, Ya. siapa dulu yang ingin menanggapi? Oke, saya dulu. Oke, Goldian. Oke, thank you teman-teman Teritung, lucu tadi ya. Ternyata Tuhannya teman-teman Teritung itu masih di sekolahin ya, umur 12 sampai 30 tahun. Tadi yang ditanya Bang Neflos udah terjawab, masih di sekolahin Bang. Kalau aku pinjem bahasanya Bang Andi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, gini loh, tadi Bang Neflos sudah menjawab bahwa Al-Quran itu bukan kitab sejarah dan bukan pula kitab biografi yang mencatat hal-hal yang tidak terlalu penting. Lalu ketika kalian terlalu meromantisasi tentang sejarah-sejarah itu, dibalikin, coba jelasin sejarah ini. Sejarah ini nggak ada. Buktinya kalian berdiri di atas hermeneutik, atas penafsiran bahwa usia Yesus 12 sampai 30 tahun yang disekolahkan, yang masih sekolah, itu bukan kalian jawab melalui teks kitab suci yang ada di kitab kalian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kata taharun itu bukan berarti bermakna bahwa Bunda Maria yang suci itu saudara perempuan saudaranya Harun zaman Musa. Bukan, tetapi harus baca kitab. Kalau saudara paham tentang kultur dulu, bahasanya pun itu tidak merujuk kepada saudara kandung. Itu yang pertama. Seperti saya kasih contoh, ketika Anda menafsirkan Al-Quran secara letterless, Anda bakal mati di biblos. Biblos kalian itu bakal pasang badan, namparin kalian sendiri. Contohku kasih, kalau mau letterless, sini loh, Yesus anak Daud. Itu. Tadi gini, Yohanes 5 itu sudah saya baca satu perikop, bahkan Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Itu sudah saya baca semuanya. Intinya apa? Kesimpulan daripada perikop itu, kehendak yang dibawa Yesus, itu kehendak yang berasal, kehendak yang dititipkan Bapa, kehendak yang dimana diilhami Bapa, yang mana Yesus berkehendak bukan karena dirinya sendiri. Dengan kesimpulan apa? Yesus hanyalah sang pesuruh. Yesus hanyalah slave daripada Tuhan itu sendiri. Coba Anda pahami lagi. Jangan tanya berulang-ulang. Apalagi tentang sejarah. Sudah dikatakan berulang-ulang. Al-Quran bukan kitab sejarah. Itu. Lalu merujuk ke yang lain. Gini lucu. Kalau kita bicara tentang kristologi, Oke, Goldian. Oke, Goldian ke mute. Suaranya hilang. Goldian ke mute. Coba paparkan data dong, nggak enak nih. Jaringannya dia kali. Mungkin ini ya, Goldian ada problem dengan ini ya, signal. Goldian? Unirifa, boleh maaf ya. Gue mau bilang dikit ya. Ini kita diskusi ini pakai data kan, pakai bicara. Iya. Kalau yang dibaca ayat, kalau cuma asumsi, Goldian tidak bisa buka cam. Kalau yang dia baca data, nanti saya akan kasihkan data. Goldian, Bang Neflos, bagaimana Bang Neflos, bisa diambil alih dulu Goldian? Sejarah tadi gue bicara, tunjukin dong. Oke, mungkin nge-lag ya Goldian. Bang Neflos di handle dulu Goldian. Mungkin dia nge-lag. Silakan Bang Neflos, ada yang saya ingatkan itu tentang kitab Yobal dan Yobel tadi. Jadi gini ya. Oke, baik. Jadi gini ya, teman-teman 358 orang, perhatikan ya, standar mereka itu standar yang pada akhirnya saya menutup diri untuk memberikan rasa iba. Perhatikan ya. Yang pertama adalah kalian mau menuntut komparasi antara sejarah, kitab sejarah kalian itu dengan kitab suci, kitab wahyu, pewahyuan kepada baginda Nabi. Itu sudah gagal Anda sebenarnya kalau membuat satu komparasi. Kalau mau dikomparasi, cerita Yesus, apakah Yesus itu adalah benar-benar ada atau tidak? Kalian komparasi itu dengan cerita Sang Kuryang. Kalian komparasi itu dengan cerita Baling Kundang. Bahkan cerita rakyat itu juga memiliki bukti otentik. Ada kapalnya, ada tongnya, ada talinya yang berubah jadi batu. Kalian bisa berangkat ke Sumatera Barat itu.
Terus kemudian bicara soal berikut peninggalan-peninggalan dari Sang Kuryang ketika seorang laki-laki pemuda yang ingin menikahi ibu kandungnya. Silahkan, setara kalian di situ, cerita rakyat itu. Kenapa? Karena sama-sama dalam perspektif apa? Dalam perspektif kepercayaan, dalam perspektif keyakinan, gitu loh. Jadi kenapa bisa mungkin kalian campur antara sejarah? Sejarah itu banyak, lagi-lagi saya bilang. Islam itu bukan bicara soal kitab sejarah nabi-nabi terdahulu yang secara detail, enggak. Ya, enggak seperti itu. Jadi konyol sekali kalau kalian menuntut itu. Tetapi kalau memang kalian merasa bahwa kitab kalian betul-betul sejarah otentik, saya kira tadi CP bakal menampilkan kisah ya berdasarkan Bible, Alkitab ya, bukan catatan kaki atau footnote dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang nggak jelas itu. Kita berpegang teguh kepada kitab yang kalian anggap kitab suci ya. Dari 12 sampai 30. Satu saja. Apa yang pernah dia katakan atau apa yang pernah dia lakukan dari Bible saja. Saya pengen tahu dari 12 sampai 30. Lalu kemudian tadi saya mau tanya, biar supaya lebih ketahuan siapa silsilah nenek moyang Yesus yang kalian anggap kitab sejarah kalian adalah kitab sejarah paling lengkap, tolong ceritakan dari Set. Ceritakan ya. Saya minta dari Set, itu anaknya Adam dan Hawa. Oke, katakan bahwa dalam kitab kalian, dalam keyakinan kalian, Adam hanya punya satu istri Hawa. Tetapi dalam kitab kalian itu, Adam punya 3 anak, Kain, Habel, dan Set. Yesus itu dari turunan Set. Sekarang jelaskan. Satu saja, istrinya biar ketahuan ini perempuannya siapa. Jangan-jangan ngangkat anak nanti. Nggak ada kegiatan biologis. Jangan-jangan ini si Set ini atau si Kain. Nggak tahu Kain setelah membunuh Habel katanya berangkat kemana. Terus dia kawin. Kawinnya sama siapa? Anak siapa itu? Manusia yang mana yang dia kawini? Itu di kitab kalian. Ada sejarahnya katanya. Kain setelah dia membunuh Habel, dia merasa bersalah dengan Tuhan. Lalu dia pergi mengasingkan diri. Dia bertemu dengan seorang manusia. Loh, manusia dari mana ini? Turunan siapa ini manusia ini? Makhluk purba kah? Makhluk primitif kah? Atau siapakah? Dan itu kalau mau dibenarkan dalam sejarah pengetahuan, diketawain kalian. Sejak kapan itu ada yang kayak begitu? Sejak kapan ada yang kayak begitu itu? Nggak masuk akal. Jadi kalian dudukkan dulu dong. Saya fair saja ya. Oke, kitab kalian itu ada beberapa catatan sejarah di situ tentang Yesus misal, tentang Yesus Kristus. Kalau tentang Isa alaihissalam di dalam Al-Qur'an itu ada di dalam surah An-Nisa 171 misal, surah Al-Imran 33, surah Maryam, surah Al-Maidah dan lain sebagainya. Tetapi tidak menceritakan secara detail biografi dari Isa alaihissalam. Yang diceritakan adalah bahwa siapa Isa alaihissalam itu? Isa alaihissalam itu adalah utusan Allah, makhluk yang Allah ciptakan dengan apa? Dengan kalimat Allah yang Allah tiupkan ruh kepada rahim Maria. Dia seorang manusia, dia seorang utusan. Hanya itu saja, begitu loh. Tidak ada catatan yang detail. Gitu aja, selesai. Oke, waktu habis. Goldian sudah saya WhatsApp, barusan ada signal bermasalah. Gimana Goldian? Sudah bisa buka mic? Goldian? Oke, Goldian masih belum bisa. Mungkin saya mau mengangkat salah satu muslim dulu. Mungkin saya ganti dengan Bang Asidik dulu ya, Gol. Cek. Udah. Oke, good. Gak? Kamu masih punya waktu sekitar 20 detik tadi kalau tidak salah. 30 detik kayaknya. 30 detik ya. Mau dimanfaatkan sekarang silakan. 30 detik disetel ya, nanti diingat 30 detik. Silakan Goldian dihabiskan. Oke, menarik ini narasinya teman-teman Tritung yang diulang-ulang dari awal sampai akhir tentang sejarah. Giliran disuruh ngebalikin sejarah daripada kitab teman-teman, itu kebingungan. Nah, kenapa saya lebih menekankan tentang kristologi? Itu yang lebih itu yang lebih penting. Jadi gini, ketika kita ngobrol masalah kristologi tentang Yesus itu sebenarnya siapa? Di dalam 2 kitab ini siapa? Bahkan umat Kristen yang kalian anggap sebagai ulama itu sama Yesus dan Kristus. Oke, waktunya habis. Terima kasih. Gue mau tanggapin dulu ya yang tadi itu. Silakan. Iya. Oke, sebentar saya iklankan dulu buat teman-teman muslim ataupun Kristen, di mana teman-teman Kristen suka dengan penyampaian Nathan dan juga Christian Friend, ya silakan teman-teman support mereka dengan mengirimkan hadiah koin untuk mensupport mereka agar mereka lebih semangat lagi belajar, kemudian menjadi penginjil di platform virtual TikTok ataupun dimanapun mereka berkomunikasi. Dan juga buat teman-teman muslim ya, terima kasih yang sudah mensupport Bang Nefros juga Goldian dengan memberikan koinnya. Semoga Goldian dan Bang Nefros juga semakin bersemangat berdakwah dengan metodologi diskusi komparasi ini ya. Ada yang mau ngasih THR? Oh, makasih ya. Oke. Jangan.
Belum aku isi koinku. Jangan gitulah. Oke, Oh iya baik. iya iya. Baik. Iya, 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 Terima iya. kasih ya buat teman-teman yang memberikan berliannya kepada Bang Neflos dan juga Goldian. Semoga Allah yang membalaskan, begitu juga dengan teman-teman Kristen. Karena bagaimanapun juga mereka termasuk orang-orang yang perlu kita berikan apresiasi. Mereka berani berdiskusi, memaparkan keyakinan memaparkan literasi dalam kitab suci mereka untuk membela keyakinan mereka. Dan saya rasa teman-teman yang menikmati ini ya, saya pikir ya kalian mungkin tidak bisa menjadi mereka, tapi setidaknya kalian bisa menggunakan harta kalian untuk mensupport mereka agar mereka lebih bersemangat lagi. Dan buat teman-teman yang Kristen, jangan pilih kasih ya. Teman kalian di sini ada 2 orang, Nathan dan juga Christian Prince. Terima kasih. Noni, kamu ingat juga ada Nathan ya. Oke, saya tahu mereka tidak menginginkan hal itu, tapi saya hanya ingin membuat mereka lebih bersemangat lagi. Itu iklan dari saya. Kita harus tahu, ya kan? Bukan bahkan apakah tiba-tiba Nabi setelah itu hilang asal-usulnya? Tidak muncul. Kalian bilang tidak sesuai sejarah. Itu kan ada sesuai sejarah. Dan satu, Goldian tadi berbicara tentang di mana Yesus, ya kan, Isa itu sendiri dibilang. Nah, gue tunjukin bentar ya. Di surat An-Nisa 172, ya kan, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyimpulkan mereka semua kepadanya. Kepada siapa? Kepada Isa. Kalian enggan menyembahnya. Di sini sangat jelas, asbabun nusulnya dari ayat 171 berbicara tentang trinitas di dalamnya, yaitu firman, roh darinya, dan Allah sebagai sumber. Ayat berapa? Sorry, nanya ayat. Surah An-Nisa ayat 171 sampai 172. Silakan. Saya bukakan tadi ini ya. Surah An-Nisa ayat 172. Ya. Nah, tadi saya minta penekanan kembali yang dikatakan oleh Neflos, tolong tunjukkan bahwa di kitab Yahudi ada Lilith yang tertulis di kitab Yobel itu. Karena saya ingin kita jangan hanya bicara omong kosong, karena saya menggunakan juga kitab itu. Mau kitab dari apa aja ada. Nanti kita saling compare, ya kan? Di mana gitu kan? Di sini ada semua, perhitungan dari itu semua ada. Cuma saya ingin buktikan dahulu apa yang Anda omongkan kepada saya, karena dari tadi tidak ada menggunakan data. Kalau kita cuma asumsi saja, tadi kan host sudah bilang di awal, kita harus tunjukkan data. Namun sama sekali tidak ada data yang ditunjukkan, hanya modal asumsi. Ini cuma kita bicara buang-buang waktu. Benar, kalau kita hanya bicara omong kosong, kalau begini, yang satu pakai data, yang satu cuma omong kosong, itu sama aja bohong. Gitu loh, nggak ada pembuktian. Silakan, Nathan. Oke. Oke, time for Nathan. Oke, jadi sebenarnya ya dari tadi kita berdiskusi seperti ini, itu hanya seolah-olah hanya saya dan Christian Prince yang memaparkan apa-apa yang harus dibahas dalam diskusi, sementara Goldian dan Neflos